Terima kasih karena arahnya ke kegiatan kami. Jadi saya cerita dulu ya masalah adat ini yang setahu saya ya. Kalau sesuatu itu dipaksakan gitu, harus dipaksakan gitu, itu bahasanya, bahasa ilmunya. Paksakan sesuatu pada seseorang itu agar dia belajar. Apabila dia belajar karena terpaksa, itu akan menjadi kebiasaannya, benar ya? Paksakan dulu, benar ya, intinya. Setelah dia terbiasa, lama-lama akan jadi budaya. Contoh, sekarang ini kita kan ada paksaan, seperti yang ada beberapa budaya tadi, ya Pak, kegiatan tadi nggak perlu dipaksakan. Kalau mengerjakan tidak ada masalah, yang dikerjakan tidak ada masalah. Nah, timbul lagi masalah pada saat dikerjakan, timbul cabang-cabangnya gitu. Seperti yang tadi memunjani tadi, ada porsi ini, ada porsi sana, ada porsi dari kulit tengah. Dari tadi baru saya dengar kata-katanya dari Bapak ini, rahasia, gitu. Baru sekali. Itu ada istilahnya, membujani itu rahasia sifatnya. Tidak boleh orang lain tahu banyak, gitu. Itu di kulit tengah, gitu. Saya dengar informasi. Itu hasil penelitian orang, saya baca ya. Walaupun definisinya kurang, tapi di sini narasumber tadi tidak ada kata-kata rahasia. Itu sumaknya banyak orang gitu ya. Karena dia perempuan nih. Menjadi itu makanya disampaikan secara ya untuk kalangan perempuan aja, keluarga gitu ya. Itu salah satunya. Nah, kemudian mengenai ini, mengenai kebiasaan dan mengenai kegiatan kami ya. Terus terang, kebudayaan ini lain dari yang lain. Dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu udah pasti anggarannya sementara waktu masa-masa 5 tahun yang lalu itu setiap sanggar itu diberi pembinaan itu, ya, diberi pembinaan. Artinya uang pembinaan itu entah pembinaan apa saya nggak tahu. Tetapi semasa sekarang ini apalagi masa COVID itu nol semua ya. Malah di kegiatan kami hampir sama sekali nol. Kami pernah beberapa hari yang lalu pernah dibilang melakukan itu undang Bapeda Provinsi Aceh untuk membawa pokok budaya daerah. Pokok budaya daerah. Jadi di situ di kami ini karena tidak ada anggaran kan tidak ada nih. Jadi saya cuma memberikan konsep data. Misalnya seperti ini, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ini ada budaya-budaya di Kuala Timur. Tidak mesti budaya itu yang masih ada, tapi juga yang tidak ada lagi gitu. Artinya konsepnya ini, misalnya seperti apa Pak yang mau dibilang tadi Pak? Menyerahkan Apa silat tadi Pak? Silat waktu sunat Rasul turun tanah. Turun tanah gitu ya, silat itu kan hampir hilang gitu. Itu tetap kami inventaris gitu. Statusnya apa? Sudah langka, sudah hilang gitu. Misalnya ada menjangi, sangat jarang gitu. Yang penting kami inventaris gitu. Kami inventaris apa-apa yang pernah ada di Aceh Selatan ini, terutama di Kuala Timur itu. Nah, itulah masalahnya sekarang. Data-data itu tidak ada. Memang banyak data-data tidak ada. Itu pertama. Yang kedua, bagi saya kan baru Maret kemarin berpikir seperti ini. Tahun depan, tahun 2023 bulan Agustus itu ada Pekan Kebudayaan Aceh. Pekan Kebudayaan Aceh bukan main tanggung, uangnya berapa gua itu. Kenapa nggak kita buat Pekan Kebudayaan Aceh Selatan atau Pekan Kebudayaan Kulut? Itu lebih bermanfaat dibanding ke sana. Kenapa? Kosnya. Maka kita pergi membuang uang ke daerah orang, gitu ya. Membuang uang kita dapat nih dari pajak-pajak yang ada di masyarakat yang ada di selatan. Sementara uangnya kita buang keluar itu. Saya nggak setuju itu.
Artinya kita buat seperti yang Pak Camat tadi, dalam rangka HUT Pulau Timur yang ke-20 kita akan buat gitu. Kan itu Pak Camat tadi. Nah itu artinya uang yang ada, uang di luar ditarik kemari gitu. Kita pikir pasti juga bisnis gitu ya. Nah, itu. Artinya masyarakat Papatuan, masyarakat Suku Salam datang ke Pulau Timur membelanjakan uangnya, kan gitu ya. Bukan hanya budaya kita naikkan juga, tapi ekonomi berputar juga. Kita enggak. Makanya saya sangat support tadi, seperti yang Pak Camat sampaikan, dalam rangka Pulau Timur yang ke-20 akan membuat acara ini, acara saya bukan satu dua orang. Nah masyarakat harus sambut, jangan hanya Pak Camat aja. Artinya mereka tinggal di Kota Banjar, Pak kemari, pulang lagi ke sana, atau mereka Papatuan pergi, tidak ada yang mengikat mereka di sini. Seperti misalnya seminar Raja Leluhur, seminar bagaimana proses kolosal Raja Leluhur. Nah sekarang tolong dukung bukan berarti support acaranya aja. Setidak-tidaknya kan masyarakat yang berjualan di tempat-tempat acara itu tujuan utamanya. Nah seperti saya sampaikan tadi, makam Raja Leluhur, orang berziarah situ. Nah berziarah langsung pulang. Berapa kali setiap hari pahlawan, orang dari Papatuan berbondong-bondong dengan Pak Bupati sampai ke sana. Tidak ada apa-apa, cuma untuk menghadiri seremonial itu. Masyarakat apa? Seharusnya masyarakat berjualan, ya tidak masalah. Air ini, air sana, beli aqua, minum, warung, ekonomi masyarakat berputar. Itu yang tujuan utamanya. Budaya kita naikkan, itu. Nah, jadi itu. Jadi kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu memang dari masih di pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sampai ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan harapan ada subsidi dana untuk bantu-bantu budaya ini, itu masih boleh dikatakan tidak ada. Kalau seandainya datang ke Dinas Pendidikan, katakanlah datang ke ruangan saya, itu sama sekali tidak ada ruang, tidak ada orang. Ingat, pepatah mengatakan ya, semakin banyak orang datang ke pasar, walaupun dia nggak belanja, begitu tetap ada. Gitu. Ini ada datang apa? Kita buat pasar misalnya di Tanah Bumbu sana. Nggak ada apa-apa, nggak ada orang berkunjung ke situ, tidak ada kunjung. Walaupun pasar terbuka, kalau nggak ada orang gimana? Nah itu dia. Itu barangkali selama ini karena kopi saya jadi, oke saya terima alasan kopi. Refocusing, artinya pemotongan dana besar-besaran untuk ke bagian kebersihan corona ya. Nah itu. Nah kemudian yang saya lihat, ya, tahun depan baru cerah sedikit. Kenapa cerah? Ada anggaran untuk PKH. Anggaran PKH ini musibahnya luar biasa. Semua pihak akan tertuju pada Dinas Pendidikan. Ya. Jadi, oke, tadi kan sudah dengar bahwa Dinas Kebudayaan itu tidak memiliki anggaran untuk membackup acara-acara atau budaya ini, kan? Jadi yang saya ditanyakan, kalau seandainya tidak ada dana, apakah memang tidak bisa dilakukan budaya? Maksudnya, kalau tidak ada dana, kita kan ada misal bisa memberikan semacam seminar seperti ini, kan? Atau dari Dinas Kebudayaan itu memiliki satu konsep pelestarian kebudayaan yang tidak memakan terlalu banyak biaya, mungkin ada. ya. Tapi begini Pak, jangan apa? Jadi teman-teman aktivis kebudayaan, mohon maaf kami melihat di Dinas Kebudayaan itu terkesan tidak peduli dengan budaya itu, terkesan Pak ya. Ya betul. Tidak peduli dengan budaya itu. Ya, saya lihat seperti itu. Saya kan baru nih, Ya. baru saya lihat ada beberapa poin. Artinya di Dinas Kebudayaan itu hanya memperhatikan ada dana atau enggak. Kan itu pikiran. Kalau ada dana kita bergerak, kalau tidak enggak, kan itu bahasanya.
Itu bahasa kasih. Sama dia seperti ini. Saya sangat paham. Ada sanggar-sanggar di Aceh Selatan, katakanlah sanggar debus, gitu ya. Saya rasa di sini ada juga Pak ya, sanggar debus disebutkan. Mereka tidak ada mundana, mereka mau bersedia tampil. Gitu. Sanggar manapun ya, tidak hanya debus nih, ya. Teringat saya debus. Mereka tidak ada anggaran apapun, mereka bisa berkembang asal yang penting tampil, kan gitu ya. Nggak perlu dana, penting tampil. Sama dengan sanggar-sanggar yang lain. Misalnya sanggar ada di Klutin-Klutin, sanggar tari, macam-macam lah. Mereka nggak perlu dana, yang mereka perlu adalah tampil. Nah, itu. Misalnya ada acara kenduri, ya kan? Mereka tidak perlu dana besar sekali tampil sekian juta, nggak perlu. Yang penting mereka tampil, tapi itu tidak ada. Betul kan? Nah itu. Makanya dikatakan bahwa ketidakpedulian itu bukan karena kami tidak apa budaya, tidak ada budaya. Saya sendiri sangat miris ya. Saya juga dari nol nih masalah budaya ya, masalah budaya dari nol. Walaupun ada sisa-sisa ilmu waktu mahasiswa. Jadi kenapa ya budaya seperti ini? Bukan hanya Aceh Selatan. 2 minggu yang lalu, saya katakan tadi pertemuan dengan seluruh kepala dinas. Kebetulan saya mewakili kepala dinas di Melabu. Pernyataannya sama. Saya pikir Aceh Selatan, apakah ini hanya terjadi di Aceh Selatan? Tidak. Hanya terjadi hampir seluruh Aceh. Contoh, di Taman Makam Pahlawan itu ada juru kuncinya. Di taman-taman budaya misalnya di Turmon ada benteng Turmon. Di Pulau Selatan ada makam Cut Ali, makam Raja Angkasa, makam Raja Lelo. Ditambah di kampung masjid tua itu, Pulau Kambing gitu. Itu ada juru kuncinya. Juru kunci itu dibayar oleh dinas pendidikan, oleh Pemda untuk honornya per bulan, kan gitu ya. Ternyata tahunnya juga tidak ada. Biasanya mereka ada honor itu untuk membersihkan kamar makamnya, di Trumon itu, ada honornya mereka, cuma tidak ada. Itu. Gimana kita apakan? Tidak ada. Tapi karena mereka tetap ikhlas bekerja, bukan karena apa? Karena kita menghargai mereka. Itulah yang akan diperjuangkan sekarang. Bagaimana sampai ke tingkat nasional. Nah itu, kita akan berjuang seperti itu. Karena sudah mereka rasakan, tapi tahun ini tidak ada. Boleh tanya, pergi ke makam Cut Ali, tanya siapa juru kuncinya atau siapa yang tukang bersihkan. Ada nggak honornya? Nanti mereka katakan, ada nggak dulu honornya? Kenapa tahun ini tidak ada? Saya juga nggak tahu kenapa tidak ada. Itu satu. Nah, masalah ketidakpedulian dan bagian kebudayaan ini itu bisa jadi satu faktor. Bisa jadi satu faktor karena pertama, katakanlah dananya tidak ada. Jadi dengan tidak ada dana ini, maka kami cari cara lain. Misalnya seperti ini. Ada cacat warisan budaya tak benda ini seperti yang disampaikan tadi, seperti pekerjaan ini kami inventarisir dulu agar tidak hilang gitu. Artinya seperti ini, setidak-tidaknya kami sangat berharap, terutama bagi mahasiswa zaman, tolong ditulis atau dalam bentuk skripsi. Karena kalau misalnya ada satu tulisan itu kalau nggak salah tesis ya, itu dari Universitas Syahkuala bagi jurusan PPKN.
Mereka justru menulis, saya teringat ada hubungannya nyusup tadi. Judulnya seperti ini. Saat nyusup itu kan ada namanya, apa namanya? Kalau bahasa kami itu dinamo ya. Kalau untuk perempuan itu apa? Mahar. Bagaimana menetapkan suatu mahar itu bagi seorang laki-laki melamar seorang perempuan? Nah di situ dibahas hanya mahar satu tesis. Saya baca itu. Bayangkan berapa banyak yang ada itu. Dan ada juga tulisan masalah itu ini hanya sebatas tulisan seperti tulisan orang. Kalau ditulis misalnya seperti ini, kalau kami di Tapatuan, bersaing Tapatuan, itu cara ngusir harimau ya, cara ngusir itu ditulis oleh orang luar. Dalam ini orang Langsa ya, guru SMK Langsa yang di S2 di Medan, dia tulis itu. Waktu dia tulis, saya baca meriang tangannya. Tidak ada data-data, angka-angka, tidak ada. Jadi proses pengusiran harimau masuk ke kampung itu ditulis, dibaca maripannya, ditulis maripannya adalah dalam bahasa Jawa.